pipis gitu ya. Rata-rata kalau kita di kantor itu posisi pipisnya kan berdiri ya, tapi nah itu bagaimana cara meyakinkan kita bahwa pipis kita itu sudah selesai, sudah bersih gitu loh. Tidak bisa posisi jongkok seperti yang Pak Ustadz tadi jelaskan. Terima kasih. Yang pertama ini memang terkait dengan hari ini kita umat Islam seluruh dunia sedang dalam kondisi di bawah. Maka sampai masalah kloset pun untuk pipis pun standarnya harus American style, ya kan? Mereknya apalagi Toto, nggak ada yang merek orang Muslim punya. Artinya sampai pipis pun itu. Ini mudah-mudahan nanti ke depan ada ya arsitek Muslim yang mendesain termasuk masalah apa? Kloset. Karena ini sederhana, tapi bagi orang Muslim ada kaitannya tadi dengan ibadah. Nah, kalau dalam kondisi darurat, memang ada riwayat dari Rasulullah, para sahabat menyaksikan Rasulullah pernah pipis berdiri, gitu. Jadi para ulama pun minimal ya makruh. Tapi kalau kondisi seperti ini kan kita nggak bisa memilih. Apalagi sekarang rata-rata di kantor, di hotel, mau nggak mau sudah pasti itu. Ya, makanya bagaimana caranya supaya yastatir, ya yastanzi, betul-betul bersucinya adalah sempurna. Pertama bisa dibantu dengan tanah berdehem, bisa, ya. Yang kedua untuk lebih memastikan, ya ini walaupun teknis saja, sesekali lihat, mohon maaf, celana dalam, ya. Karena apa? Kalau umpamanya masih ada sisa netes, kalau perlu cium, kan baunya pasti apa? Beda. Itu kalau kita keseringan berarti harus ditambah. Ya, karena memang resikonya orang kalau pipis sampai berdiri itu nggak keluar sempurna, ada yang nyangkut sebagian, gitu. Beda dengan kalau posisi yang tadi itu membantu. Nah, sebelah kiri kita didudukin, ya, kemudian yang kanan berdiri tegak, itu membantu mengeluarkan sisa-sisa yang sedikit daripada pipis ini, gitu ya. Jadi kalau sudah umpamanya ikhtiar paling maksimal, sisanya kita tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sedikit dan di luar pengetahuan kita sudah insya Allah itu ma'fanhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi alangkah baiknya kalau sering gitu ya, dan kita masih apalagi ada ragu, alangkah baiknya sekali masuk ke toiletnya, buka celana dalamnya, dicium. Ada baunya nggak? Kalau ada bau itu, nah kita jangan menganggap sepele tadi. Karena khawatir ini walaupun kejadiannya di masa Rasulullah, tapi ini mengisyaratkan bahwa nanti orang yang berperilaku sama akan mendapatkan perlakuan yang sama di alam kubur. Nauzubillah. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Nah. Baik, terima kasih. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Ada? Kalau tidak ada, saya tanya. Beberapa tahun yang lalu ada berita viral tentang pemuda di Arab itu yang digali kuburnya. Itu ternyata ini wallahu alam, ini hoax apa enggak, kita juga nggak tahu. Itu kondisinya mengenaskan gitu. Pokoknya bonyok lah itu ya, mukanya bonyok gitu ya. Nah, saat dicek ternyata si pemuda ini sering meninggalkan sholat itu ceritanya. Apa termasuk di antara siksa kubur itu ya seperti itu, melalaikan sholat itu. Wallahu ta'ala alam, ya beritanya bisa tadi yang bukan daripada dalil yang sahih atau berita yang secara logika sharih, ya jelas itu bisa benar bisa salah ya. Tapi kita bisa ambil pelajaran bahwa sangat mungkin dan semua apapun dosa, maksiat, ketidaktaatan kita kepada Allah itu bisa menjadi penyebab mendatangkannya azab kubur. Termasuk apalagi kalau sholat, sudah jelas itu adalah rukun Islam yang kedua. Ya, dan kalau ibadah yang lain ada pengecualian. Kalau sholat tuh nggak ada pengecualian. Ya, kecuali kalau perempuan umumnya haid nifas. Tapi dalam kondisi apapun, bahkan harus tetap melaksanakan apa? Sholat, hanya kaifiyahnya, tata caranya. Ya, sampai yang paling terakhir itu boleh dengan apa? Bil isyarah, dengan isyarat saja. Ya. Nah, ini kalau secara hadisnya secara langsung, wallahu ta'ala alam. Saya belum sekarang ini belum hadir ini ya dalam pikiran apakah ada tidak ya.
Tapi kalau memang diteliti orang ini ya ternyata oh ini belum pernah sholat itu bisa saja. Tapi kalau memastikan orang ini diazab gara-gara meninggalkan sholat kan kita juga tidak ada yang tahu ya. Tapi semua perbuatan dosa, maksiat baik itu meninggalkan kewajiban atau melanggar yang dilarang oleh Allah itu bisa menjadi penyebab datangnya azab kubur. Ya makanya kita sebisa mungkin amalkan Islam, apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Apa yang Allah dan Rasulnya larang kita tinggalkan. Insya Allah nanti di hari di alam barzah kita mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan yang ada di alam kubur sebelum mendapatkan kenikmatan yang sempurna kekal abadi yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallah, tapi itu mungkin yang bisa dijawab ya. Nah. Ustaz bisa ditutup. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab ini dan hampir lupa ini menyampaikan sebagaimana diputuskan bahwa insya Allah nanti kita akan membaca kitab namanya Minhatul Hamid Syarah Kitab Jauharut Tauhid ya. Nah, karena ini Minhajul Muslim nanti akan dilanjutkan oleh ustadz yang lain ya. Ini kitab membahas nanti kalau kitab Minhatul Hamid ini khusus membahas tentang akidah ya. Mudah-mudahan kalau ada yang punya kitabnya lebih enak sebetulnya sambil megang kitabnya. Ya, itu lebih enak bacanya ya. Nah, kalau enggak mudah-mudahan kita dengan menyimak Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin yakin dengan akidah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mudah-mudahan menjadi penyelamat kita fid dini wa dunya wal akhirah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.